Kami dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Kelas B, semester 1 mata kuliah Hukum Adat. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami peminangan adat, peminangan dari adat Keva Timur. Perkenalkan, nama saya Nafisa Afandi dengan NIM 2402010042. saya Delovi Carolina Seli dengan NIM 2402010070. Saya Angelika Della Rosari Hama dengan NIM 2402010060. Saya Jolanda Kurniawati Lere dengan NIM 2402010062. saya Octavianus Randi dengan NIM 2402010056. Selamat menyaksikan! Unit Argentina atasi Uiskinan Tuakin S. Iskono Kamono Salu Nongleni Otu Tafua Agris Noknain Argentina atasi Uiskinan Tuakin S. Selan Kepole Tahopan Bagis Malimana. Nono Yuba Pada Sotel Albangati Mol Kamali Tungganani Uskinan Tuakin S. Selang Kepole Tahopan Bagis ini yang hai umam memang ayam saya orang sama kado nak kalau sekali pilih orang yang sekarang pakai sendal ni untuk kalau orang tuh tak kali mama bikinnya kau minta tahu adik-adik yang butuh penyelidikan bisa bergambar.
siung hidup atau kita beri aplaus. Dulang pertama, dulang kedua. Iya, kita beri aplaus lagi dulang kedua. Iya, beri aplaus lagi. Terus, siapa tahu besok-besok. Iya, kita beri aplaus untuk momen terulang. Iya, kita beri aplaus sekali lagi. Iya, kita beri aplaus. Kita orang bilang menang. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak untuk sudah membawa kami ke tempat acara kemarin sehingga proses perekaman kegiatan sudah berjalan dengan baik. Kemudian hari ini kami ingin lebih mengetahui kembali berkaitan dengan acara-acara yang sudah dijalankan kemarin itu ada profesi-profesi yang memang belum kami ketahui, makanya tujuan kami datang Bapak untuk mewawancara profesi-profesi penting yang memang kami belum tahu dan kami ingin tahu itu semua supaya ini menjadi bahan presentasi kami nanti. Yang pertama itu yang menjadi pertanyaan kami Bapak, dalam proses pinangan itu kira-kira susunan acaranya itu seperti apa Bapak, dimulai dari awal hingga akhir acaranya. Baik, terima kasih. Tentang acara peminangan atau adat budaya orang Timur itu pertama-tama itu masuk dengan sopi sedokter itu membuat satu awal kata maksud dan tujuan kita itu sopi di atas meja sehingga proses berjalan itu awal sopi. Dari situ sopi itu menandakan ada pertanyaan maksud dan tujuan sopi itu, tujuan kita itu dari pihak sebelah menanyakan kita bahwa maksud apa itu sopi. Berarti dari pihak sebelah itu menjawab maksud dan tujuan kami itu mencari pasangan hidup. Ya, pasangan hidup. Itu kata awal dari situ. Nanti kira-kira yang pertama itu kan Bapak berikan sopi sebagai tanda ada maksud dan tujuan. Kira-kira kalau misalkan kalau tidak ada sopi, bahan yang mesti digunakan itu seperti apa? Itu kalau tidak ada sopi, itu budaya orang Timur itu diawali dengan sopi, maksud dan tujuan. Dari situ baru kita bisa menjawab. Pihak sebelah itu sudah tahu. Sebelah dari pihak perempuan menanyakan kita pihak laki-laki, kenapa keluarga besar ini datang dengan sopi, apa yang disampaikan di atas meja itu maksud dan tujuan kita. Tujuan kita itu adalah mencari pendamping hidup. Dari situ habis yang kedua itu ya kalau memang di situ itu istilah daun kayu, itu istilah bekal apa yang kita bawa dulang berupa dulang, itu istilah haunoo. Haunoo itu berarti itu melambangkan larangan bahwa hari ini kami sudah datang melarang anak kamu untuk melarang tidak boleh terima lamaran orang lain lagi. Itu haunoo. Hauno itu berupa kalung, itu ikat. Dari pihak perempuan itu memiliki kain
berarti kain sudah saya sudah ikat, berarti tidak bisa senang orang lain punya anak lagi dengan perempuan. Kita memberikan anting-anting atau rantai, maka itu larangan ikat. Nah, itu haunoo, bahasa adatnya itu haunoo. Berikut Bang, yang berarti tujuan dari kalung sama kain itu untuk mengikat kedua belah pihak supaya tidak ada tantangan lagi untuk mencari pasangan lain dari maupun perempuan maupun laki-laki. Walaupun ada orang yang lebih cantik lebih bagaimana, itu hukum adat. Bahwa itu sah dan resmi. Kalau itu sudah ada ikatan begitu. Saya memang gereja belum, tapi hukum adat sudah sah. Itu sah. Kalau sudah ada kain dengan rantai atau anting-anting, itu merupakan hukum adat sah. Baik, yang berikut kami akan tanya bagaimana dengan acara yang di dalam rumah. Mungkin teman-teman saya yang akan bertanya. Baik, yang kedua saya mau bertanya, yang kemarin kan ada acara sampai dalam itu kan ada duduk melingkar bersama orang tua dan perempuan. Maksud dari duduk melingkar itu seperti apa? Dalam lingkar itu berarti tergantung dari kedua belah pihak. Itu tergantung nama itu om dong. Nah, itu mereka lingkar untuk membahas berumah tangga. Itu berumah tangga bahas itu tentang itu adat belis. Nah, lingkar itu adat membahas adat itu belis. Nah, itu belis itu dia jatuh tempo yang nikah. Besok mau nikah, berarti malam ini belis masuk. Tapi malam itu kita merupakan peminangan. Itu tak ada tenggang waktu, bukan hari itu. Nah, ada tenggang waktu bisa 1 tahun, 2 tahun, tergantung persiapan. Nah, itu lingkar itu membahas tentang adatnya itu belisnya berapa. Itu yang lingkar itu. Nah, itu yang lingkar bulat itu membahas kedua belah pihak antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Itu terdiri dari amat itu om dong, om dari perempuan, om dari laki-laki, sebagai bayi kandung lah, itu mereka menjadi saksi. Tidak bisa kalah, karena belis ada orang timur tidak bisa menambah. Satu, dua tidak bisa kalah, itu budaya orang tidak bisa kalah tambah. Adat kalau menambah berarti mempengaruhi keturunan kita. Umpama dulu kita ambil 10 perak, nanti sampai cucu cece kita turun temurun berapa ini juga tetap 10 perak, tidak bisa tambah. Kalau adat itu terjadi 10 perak itu merupakan itu berarti itu kejanggalan hukum adat. Kalau ada yang seperti sekarang itu dia tidak berlaku pada saat waktu nikah dalam rumah adat. Dia terjadi pada di luar garis. Saat itu mungkin dia dapat istilah ya susu berlebih, tapi di luar garis, di luar ketahuan lingkar. Itu hanya anak mantu. Kita susu 5 juta, 5 juta atau 1 juta. Kasih lagi 1-2 juta, tapi di luar itu istilah buat datang. Itu ada orang timur tidak bisa tambah. Itu dalam lingkar itu dia pun bahannya tentang itu ada belis. Oke, baik, berarti duduk dalam lingkar tuh untuk membicarakan belis bersama om dari laki-laki dan om dari perempuan. Om istilah itu yang nama. Saya mau bertanya, sebelum masuk ke dalam rumah untuk berbicara, untuk duduk lingkar, dari yang pembawa acara kemarin bilang bahwa kalau dari pihak laki-laki hanya 2 orang dan pihak perempuan hanya 2 orang. Nah, kenapa tidak semuanya dari keluarga perempuan dan keluarga laki-laki masuk semua, Bapak? Nah, itu bisa kadang-kadang dari halaman dan ruangan. Nah, itu bisa semua, bisa terbatas.
menyaksikan bahwa budaya. Nah, itu yang antara dua-dua orang itu pihak om kandung, om dan om menyaksikan ini budaya. Itu kenapa bisa semua, tapi bisa terbatas orang sesuai dengan lingkungan ruangan. Iya. Itu saya mau tanyakan, Pak. Makasih. Dan Bapak, saya ingin bertanya, pada saat omong adat di dalam rumah itu ada kertas dengan sopi di atas. Itu maksudnya apa, Bapak? Maksud sopi yang di dalam lingkaran itu juga menandakan bahas tentang proses adat harus selanjutnya. Setiap kata, setiap urusan itu diawali dengan sopi, menandakan maksud dan tujuan. Nah, itu sopi dalam lingkaran. Kemudian saya ingin bertanya Bapak, pada saat sudah selesai membicarakan tentang adat di dalam itu Bapak, saya melihat mereka meminum sopi. Sopi itu berarti itu sah dan resmi. Maka hari ini kita sudah menjadi suami istri, sudah berkeluarga besar. Kita menjadi bukan dua lagi tapi satu keluarga. Nah, sehingga kita minum bersama. Minum bersama. Nah, itu termasuk dan tujuan itu. Selanjutnya saya akan bertanya, kemarin di prosesi masuk minta ada sesi di mana keluarga perempuan membagikan siripinang kepada keluarga laki-laki untuk makan, istilahnya makan bersama, makan siripinang secara bersama. Itu maksudnya apa? Siri itu menandakan bahwa tamu datang setiap kali perkenalan. Kita sebelum apa-apa itu harus saling mendahului dengan siripinang. Ada orang Timur, di mana-mana sebelah suku itu diawali istilah kopi tapi siripinang baru bisa kopi. Nah, itu pengenalan bahwa selamat datang. Mari kita duduk. Jadi kita awal belum itu harus makan siripinang. Kebersamaan itu penting. Budaya orang Timur itu penting nomor satu. Nah, selanjutnya ada sesi juga di mana dari keluarga laki-laki memberikan anting kepada calon mempelai perempuan, dan keluarga dari perempuan memberikan selempang untuk calon mempelai laki-laki. Nah, itu kalau misalkan mempelai laki-laki dia cuman dalam anak, dia cuman menjadi anak tunggal. Nah, jadi itu siapa yang harus memberikan anting kepada calon mempelai perempuan? Nah, kalau anak tunggal, anak satu diwakili untuk kakak bapak dan kakak adik, nah itu dari salah satu keluarga. Nah, begitupun dengan yang dari keluarga perempuan juga. Ya, baik. Jadi tidak ada yang bisa mewakili seperti bapak dan kakak adik. Nah, bisa ambil dari anak dari situ. Ada salah satu itu yang model ke awal. Nah, awal itu cari ini untuk menggantikan itu, untuk bisa mendampingi atau memperiasi penyaluran selendang dengan anting. Baik, terima kasih Suara Desa. Terima kasih Bapak. Jadi beberapa poin penting yang saya ambil itu bahwa mesti ketika seseorang itu menyampaikan maksud dan tujuannya itu untuk Minang itu mesti harus diawali dengan sopi. Berarti itu yang menandakan bahwa setelah itu baru bisa menyampaikan maksud dan tujuannya. Kira-kira Bapak setelah beberapa perkembangan yang ada itu mungkin apakah ada susunan acara yang hilang Bapak? Maksudnya yang dulu itu ada tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi. Mungkin ada atau baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir Bapak, pertanyaan umumnya itu adalah manfaat dari setiap acara penyusunan tadi itu. Mungkin manfaatnya itu seperti apa? Itu yang setelah semua itu manfaatkan itu harus memberikan dari petua itu nasihat antara kaum laki-laki dengan perempuan. Hari ini bahwa kami keluarga besar dan kaum laki-laki sudah seakan-akan sudah merestui hadiah kami itu berupa anting-anting, maka tidak ada lain walaupun ada orang yang lebih cantik, lebih ganteng, tapi kami tetap ini. Jadi itu nasihat dari kedua belah pihak, dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Nah, itu
kasih nasihat untuk calon pengantin berdua. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih telah menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah kami lontarkan. Jadi kami sudah mengetahui bagaimana proses-proses dalam proses peminangan ini. Oke teman-teman, di sini kami akan menyampaikan kesimpulan dari video kami berkaitan dengan peminangan adat Timur. Jadi kesimpulan dari video yang telah kami paparkan adalah bahwa dalam prosesi adat Timur, untuk menyampaikan maksud dan tujuan itu harus diutamakan pemberian sopi kepada pihak laki-laki, pihak perempuan, agar supaya pihak laki-laki bisa menyampaikan maksud dan tujuannya. Kemudian dalam proses peminangan ini ada istilahnya haunoo. Haunoo itu adalah prosesi mengikat kedua belah pihak, pasangan. Haunoo ini bertujuan supaya kedua pasangan ini tidak dipisahkan lagi. Baik, itu saja kesimpulan dari video yang sudah kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton.